Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Bunda Trihardati. Kali ini kita akan membahas sistem organisasi kehidupan makhluk hidup yang merupakan materi bab 1 kelas 7 semester 2. Istilah-istilah penting pada bab ini: hierarki biologi, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Hierarki biologi. Hierarki biologi atau biosfer merupakan tingkatan atau urutan unit-unit organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun molekul berukuran mikro hingga ekosistem yang berukuran makro dan sangat kompleks. Berikut ini adalah gambar organisasi kehidupan yang menunjukkan adanya hierarki biologi, yang dimulai dari molekul membentuk sel, jaringan, organ, sistem organ, dalam hal ini sistem organ pencernaan, kemudian individu atau organisme, dan ekosistem. Kita bahas sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel merupakan hierarki organisasi kehidupan pada tingkatan terendah yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Sel mampu melakukan regulasi terhadap dirinya sendiri, memproses energi, tumbuh dan berkembang, peka terhadap lingkungan, serta bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Setiap organisme tersusun atas salah satu dari dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu dapat tersusun atas sel prokariotik atau tersusun atas sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus tetapi tidak diselubungi membran sel. Pada sistem 5 kingdom, hanya Monera yaitu bakteri dan ganggang biru yang tersusun dari sel prokariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus atau inti sel yang terbungkus membran atau selaput inti. Pada sistem 5 kingdom, organisasi yang tersusun dari sel eukariotik adalah protista, fungi atau jamur, plantae atau tumbuhan, dan animal atau hewan. Berikut Ibu sajikan gambar sel eukariotik dengan bagian-bagian pentingnya, agar kalian dapat menggambar, mempelajarinya, dan menyebutkan bagian-bagian tersebut tanpa melihat catatan. Pembahasan yang kedua atau B adalah jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Tumbuhan memiliki jaringan. 1. Jaringan pembuluh kayu atau silem yang berfungsi mengangkut air dan unsur sara dari akar ke daun. Dan yang kedua, jaringan pembuluh tapes atau phloem berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesa dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sedangkan hewan memiliki jaringan epitel, jaringan otot, jaringan tulang rawan, jaringan saraf, dan sebagainya. Berikutnya, organ-organ pada hewan dan tumbuhan. 1. Organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, buah, daun, dan bunga. Seperti dapat kita lihat pada gambar berikut. Organ pada hewan, contohnya mata, hidung, paru-paru, hati, tulang, jantung, sel-sel darah, pembuluh darah, usus, ginjal, otot, dan sebagainya. Pembahasan berikutnya adalah sistem organ dan organisme. Sistem organ yaitu bentuk kerjasama organ-organ untuk melakukan fungsi dalam metabolisme tubuh suatu organisme. Contohnya sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem gerak atau rangka, sistem transportasi atau peredaran darah, sistem saraf, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Berikut ini Ibu sajikan gambar sistem organ pernafasan agar kalian dapat mempelajari, memahami, dan mencatatnya di buku tulis kalian.
Agar kalian lebih memahaminya, tugas kalian adalah googling gambar sistem organ yang lain dan jelaskan mekanismenya dengan mencatatnya di buku tulis masing-masing dan melaporkan foto beserta diri foto kalian. Organisme yaitu bagian hierarki struktur makhluk hidup yang membentuk organisasi kehidupan. Organisme dikenal sebagai individu berbagai jenis pohon dan hewan dengan berbagai bentuk dan ukuran. Terus semangat belajar anak-anakku yang saleh-salehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.